Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube ini. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang rumus-rumus dasar di Microsoft Excel yang sering digunakan untuk mengolah data angka. Nah, rumus-rumus ini sangat penting untuk membantu kita menghitung, menganalisis, dan menampilkan hasil data dengan cepat dan akurat. Jadi, kita akan belajar rumus sum, min, max, count, if, rank, average, dan juga saya akan memberikan tutorial cara membuat tanda tangan di Microsoft Excel. Nah, di sini aku udah ada datanya. Misal kita memiliki daftar nilai siswa magang Cina. Di sini kita sudah ada nilai-nilainya, yaitu nilai bahasa, teori, dan skill. Nah, jadi di sini ada total nilai, nilai rata-rata, ranking, keterangan tanda tangan, dan lain sebagainya. Di sini pertama kita bakal mencari total nilai. Gimana sih cara mencari total nilai? Jadi cara mencari total nilai itu kita harus menggunakan rumus sum. Rumus sum itu untuk menjumlahkan data. Nah, langsung aja kita ke rumusnya. Tulis sama dengan sum buka kurung. Lalu di nilainya ini kita akan memblok dari bahasa sampai skill. Di sini kita blok yang atasnya aja karena kita lagi mencari total nilai di sel yang atas. Nah, jadi ini dia rumusnya. Langsung aja kita enter dan ini dia hasilnya. Di sini kita bisa mengetahui total nilainya Syakila karena kita sudah mengsum nilai bahasa, nilai teori, dan nilai skillnya. Nah, di sini juga kita bisa langsung seret aja ke bawah untuk mencari total nilai siswa lainnya. Nah, jadi kita klik, lalu kita arahin kursornya ke bawah kanan. Selanjutnya langsung kita seret aja ke bawah dan otomatis tersum semua seperti ini. Nah, selanjutnya yang kedua kita bakal cari nilai rata-rata. Jadi, cara mencari nilai rata-rata ini kita menggunakan rumus average. Jadi, dari ketiga nilai kita ini kita bakal cari rata-rata nilainya itu berapa, teman-teman. Nah, langsung aja kita masuk ke rumusnya. Pertama, kita klik sama dengan ketik average, buka kurung. Lalu kita blok lagi dari nilai bahasa, nilai teori, dan nilai skill kita. Lalu tutup kurung. Ini dia rumusnya dan enter. Nah, di sini kita udah dapat nilai rata-ratanya Syakila itu adalah 72. Lalu kita juga bisa seret ke bawah seperti ini. Di sini udah auto ke rumus average semua. Lanjut, yang ketiga kita akan mencari ranking. Jadi ranking ini menggunakan rumus rank. Nah, rumus rank ini untuk menentukan peringkat nilai. Jadi, rumusnya itu adalah sama dengan rank, buka kurung. Nah, lalu ini berbeda dengan cara mengerjakan sum dan average. Jadi, caranya itu kita klik nilai rata-ratanya Syakila. Selanjutnya, kita kasih pemisah. Ini bisa koma ataupun titik koma, menyesuaikan laptop kalian masing-masing. Nah, selanjutnya kita seret dari nilai rata-rata paling atas sampai bawah karena kita ingin membandingkan atau mencari ranking dari nilai rata-rata tersebut. Selanjutnya kita kunci dengan menekan Fn F4 atau F4 saja, lalu tutup kurung. Jadi ini dia rumusnya. Jika sudah, kita bisa seret lagi ke bawah. Nah, jadi kita udah tahu cara mengerjakan ranking. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang keempat itu keterangan. Nah, untuk keterangan ini kita akan mencari lulus atau tidak lulusnya dengan menggunakan rumus if. Jadi rumus if itu untuk menentukan hasil berdasarkan kondisi tertentu. Nah, langsung aja kita ke cara pengerjaannya. Pertama kita klik sama dengan, selanjutnya if, buka kurung. Nah, di sini kita masukin logical testnya berapa. Jadi di logical test ini kita masukin nilai rata-ratanya. Kenapa nilai rata-rata nggak ranking? Karena ranking itu hanya peringkat, sedangkan nilai rata-rata itu adalah hasil dari jumlah rata-rata semua nilai kita. Jadi kita masukkan nilai rata-ratanya di sini 72. Nah, di sini kita mengetahui bahwa nilai KKM-nya adalah 80.
Jadi otomatis keterangannya jika nilainya di atas 80 itu lulus dan jika nilainya di bawah 80 itu tidak lulus. Jadi langsung aja kita klik lebih dari 80. Lalu kita kasih pemisah. Nah, di sini kita karena ingin menulis lulus, kita harus beri tanda kutip terlebih dahulu. Lalu ketik lulus dan petik kembali. Ini adalah value if true-nya. Jadi, jika kita lebih dari 80 akan lulus. Nah, di sini kita kasih pemisah lagi atau koma. Kita kasih petik lagi. Nah, kita ketik tidak lulus. Dan kita kasih petik lagi. Di sini itu adalah value if false-nya. Jadi, yang depan itu value if true dan yang belakang itu adalah value if false. Jadi keterangannya itu adalah nilai rata-rata lebih dari nilai KKM itu adalah lulus dan nilai rata-rata kurang dari 80 itu adalah tidak lulus. Selanjutnya enter. Nah, di sini udah benar nilai rata-ratanya 72 karena di bawah KKM jadi tidak lulus. Ini bisa langsung seret aja ke bawah dan keterangannya selesai. Nah, lalu kita lanjut ke pembuatan tanda tangan. Gimana sih cara membuat tanda tangan di Excel? Jadi, cara membuat tanda tangannya itu kita ke menu bar yang ada di atas, kita klik sisipkan, atau kalau di bahasa Inggris itu insert. Selanjutnya kita pilih bentuk, atau kalau di bahasa Inggris itu shape, dan kita cari bentuk coretan yang seperti ini. Setelah diklik, kursornya akan berubah menjadi gambar pensil seperti ini. Nah, lanjut kita bisa klik kiri seret atau double klik seret. Dan kita bisa menggambar tanda tangan kita di kolom tanda tangan ini. Nah, ini aku bikin asal aja sebagai contoh. Nah, ini kelima kolom udah diselesaikan. Selanjutnya kita bakal mencari nilai terbesar, nilai terkecil, dan jumlah datanya. Nah, jadi yang pertama kita akan mencari nilai terbesar. Di nilai terbesar ini kita akan menggunakan rumus max. Pertama kita ketik sama dengan max, buka kurung, lalu kita seret dari C4 hingga C23, tutup kurung, enter. Nah, ini kita bisa langsung seret ke samping kanan untuk mencari nilai terbesar teori dan nilai terbesar skill. Lanjut, nilai terbesar sudah nemu, kita langsung ke nilai terkecil. Nah, untuk nilai terkecil ini kita menggunakan rumus min. Jadi caranya itu hampir mirip dengan max, yaitu sama dengan min, buka kurung, seret lagi dari C4 hingga C23, lalu tutup kurung, dan inilah rumusnya, enter. Di sini kita bisa seret lagi, kita bisa mengetahui nilai terkecilnya, nilai bahasa, teori, dan skill. Oke, yang terakhir kita akan mengerjakan jumlah data. Gimana cara mengerjakannya? Jadi jumlah data ini kita menggunakan rumus count untuk menghitung jumlah data angka. Jadi kita bakal menghitung di tabel data ini ada berapa jumlahnya. Nah, langsung aja kita ke rumusnya, yaitu ketik sama dengan count, buka kurung, seret lagi dari C4 hingga C23, lalu tutup kurung, dan enter. Dan ini kita bisa seret lagi ke samping kanan. Jadi itu dia tadi rumus dasar Excel yang biasa kita gunakan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.